Materi yang pertama yaitu inkaso atau collection. Pengertian inkaso. Inkaso atau collection ialah proses penagihan warkat antar bank di mana warkat harus berasal dari luar kota atau luar kota wilayah clearing atau dari luar negeri. Warkat-warkat yang diinkasokan. Warkat yang diinkasokan harus berasal dari luar kota atau luar negeri. Adapun warkat yang dapat diinkasokan atau ditagihkan adalah 1. Cek, 2. Bilet giro, 3. wesel, 4. kwitansi, 5. surat aksep, 6. dividen, 7. kupon, 8. money order, 9. dan surat berharga lainnya. Keuntungan inkaso. Dengan menggunakan jasa inkaso, nasabah memiliki keuntungan untuk menagihkan warkat-warkat yang dimilikinya. Keuntungan dari inkaso sebagai berikut. 1. Menghemat biaya. Dengan menggunakan jasa inkaso, biaya yang dikeluarkan nasabah sangat kecil jika dibandingkan ditagih sendiri. 2. Menghemat waktu. Dengan menggunakan jasa inkaso, waktu yang ditempuh relatif singkat. 3. Menghindari risiko kehilangan. Dengan menggunakan jasa inkaso, nasabah akan terhindar dari segala risiko kehilangan atau perampokan atau risiko lainnya. Materi selanjutnya yaitu Safe Deposit Box atau SDB. Pengertian Safe Deposit Box. Safe Deposit Box adalah jasa khusus yang diberikan bank kepada nasabah utamanya berupa penyimpanan dokumen dengan sistem sewa. Safe Deposit Box berbentuk ukuran tertentu dan disewakan kepada nasabah yang berkepentingan untuk menyimpan dokumen-dokumen atau benda-benda berharga miliknya. Dokumen yang dapat disimpan di SDB. Berikut ini dokumen atau surat-surat berharga dan surat-surat penting yang dapat disimpan di SDB seperti 1. Sertifikat deposito, 2. Sertifikat tanah, 3. Saham, 4. Obligasi, 5. Surat perjanjian, 6. Akte kelahiran, 7. Surat nikah, 8. Ijazah, 9. Paspor, 10. dan surat atau dokumen lainnya. Di samping itu, SDB dapat pula digunakan untuk menyimpan harta atau benda-benda berharga seperti 1. Emas, 2. mutiara, 3. berlian, 4. intan, 5. permata, 6. dan benda yang dianggap berharga lainnya. Sedangkan larangan yang diberikan bank kepada nasabah untuk menyimpan barang-barang seperti 1. narkotik dan sejenisnya, 2. bahan yang mudah meledak, 3. dan benda atau harta yang dilarang bank dan pemerintah. Keuntungan dari Safe Deposit Box. Keuntungan Safe Deposit Box bagi bank adalah 1. memperoleh biaya sewa yang disetor oleh nasabah penyewa SDB. 2. Memperoleh uang yang mengendap berupa setoran jaminan yang diberikan oleh nasabah untuk jangka waktu tertentu. 3. Merupakan bentuk pelayanan kepada nasabah, sehingga dengan adanya SDB, nasabah otomatis akan sering mengunjungi atau membeli produk bank yang bersangkutan. Sedangkan keuntungan bagi nasabah pemegang SDB adalah 1. Menjamin kerahasiaan barang-barang yang disimpan, karena pihak bank tidak perlu tahu isi SDB selama tidak melanggar aturan yang telah ditentukan sebelumnya. 2. Menjamin keamanan dokumen dari pencurian dan kebakaran. Hal ini disebabkan karena peralatan keamanan canggih atau di ruang strong room. Selanjutnya, SDB terbuat dari baja tahan api dan sistem pengamanan ganda, di mana terdapat 2 buah anak kunci dan SDB hanya dapat dibuka dengan kedua kunci tersebut, yang masing-masing dipegang oleh pihak bank dan nasabah. SDB hanya dapat dibuka oleh pemilik atau yang dikuasakan dengan persetujuan bank. Biaya-biaya yang dikeluarkan nasabah. Adapun biaya-biaya yang dikenakan kepada nasabah yang menyewa SDB ada 2 macam,
yaitu 1. Biaya sewa SDB yang besarnya tergantung ukuran box yang diinginkan, serta jangka waktu sewa. Biaya sewa dibayar biasanya per tahun. 2. Setoran jaminan merupakan antisipasi biaya penggantian kunci SDB apabila kunci yang dipegang oleh nasabah hilang dan box harus dibongkar. Akan tetapi, jika tidak terjadi masalah sampai berakhirnya masa sewa SDB dan SDB tidak diperpanjang lagi, maka setoran jaminan dapat diambil kembali. Materi yang selanjutnya ialah transfer. Pengertian transfer. Transfer adalah kegiatan jasa bank untuk memindahkan sejumlah uang tertentu sesuai dengan perintah si pemberi amanat, yang ditujukan untuk keuntungan seseorang yang ditunjuk sebagai penerima transfer atau beneficiary, baik pengiriman uang dalam kota, luar kota, atau luar negeri. Jenis-jenis transfer uang. Transfer uang atau pengiriman uang dibagi menjadi dua macam transaksi, yaitu pengiriman uang keluar atau transfer keluar, di mana bank pelaksananya bersifat aktif, dan pengiriman uang masuk atau transfer masuk, di mana bank membayar transfer bersifat pasif. 1. Transfer keluar. Caranya, pengirim uang dilakukan oleh bank dengan cara memerintahkan cabang lain untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada beneficiary atau orang yang berhak menerima transfer, yang berdomisili di kota tertentu. Dengan demikian, terjadi hubungan antar kantor antara cabang pemberi amanat dan pembayar transfer. 2. Transfer masuk. Caranya, dalam hal ini, bank pembayar akan membukukan hasil transfer kepada rekening nasabah beneficiary bila memiliki rekening di bank pembayar. Dalam hal transfer masuk ditujukan kepada bukan nasabah bank pembayar. Hasil transfer akan ditampung dalam rekening hasil transfer yang dapat dibayar. Rekening ini akan tetap outstanding hingga hasil transfer dibayarkan kepada beneficiary. Baiklah, materi selanjutnya mengenai payment point. Payment point adalah jasa perbankan pembayaran dan untuk melayani masyarakat yang akan melakukan pembayaran yang relatif rutin. Selanjutnya mengenai jenis-jenis payment point. Yang pertama, sistem online payment point, yaitu metode pembayaran tagihan dengan cara melakukan penyetoran dana melalui bank secara cash. Yang kedua, payment point online bank, yaitu layanan pembayaran tagihan secara online, real time, 24 jam, sehingga proses rekonsiliasi data dan dana bisa lebih cepat dan akurat serta aman. Selanjutnya, LC atau Letter of Credit. LC atau surat kredit adalah sebuah cara pembayaran internasional yang memungkinkan eksportir menerima pembayaran tanpa menunggu berita dari luar negeri setelah barang dan berkas dokumen dikirimkan ke luar negeri, dan akan memudahkan pihak-pihak yang berada di dalamnya. Berikutnya, tata cara pembayaran dengan LC, antara lain, yang pertama, importir meminta kepada bank devisa untuk membuka suatu LC untuk dan atas nama eksportir. Bila importir sudah memenuhi ketentuan yang berlaku, maka bank melakukan kontrak valuta dengan importir dan melaksanakan pembukaan LC atas nama importir. Dalam hal ini, importir bertindak sebagai opener, sedangkan bank bertindak sebagai opening bank. Yang kedua, eksportir menyerahkan barang ke carrier. Sebagai gantinya, eksportir akan mendapatkan bill of lading. Yang ketiga, eksportir menyerahkan bill of lading kepada bank untuk mendapatkan pembayaran. Paying bank akan kemudian menyerahkan sejumlah uang setelah mereka mendapatkan bill of lading tersebut. Bill of lading tersebut kemudian diberikan kembali kepada importir. Yang keempat, importir menyerahkan bill of lading kepada carrier untuk ditukarkan dengan barang yang dikirimkan oleh eksportir. Jenis-jenis LC. Yang pertama berdasarkan kekuatannya. Terbagi menjadi 3, yaitu revocable LC. Sewaktu-waktu dapat dibatalkan atau diubah sepihak tanpa persetujuan. Yang kedua, irrevocable LC.
tidak bisa dibatalkan atau diubah, harus dengan persetujuan. Yang ketiga, irrevocable and confirmed LC, yaitu pembayaran atau pelunasan wesel yang ditarik terjamin sepenuhnya serta tidak mudah dibatalkan. Selanjutnya, berdasarkan persyaratannya. Yang pertama ada Clean Letter of Credit. Dalam LC ini, tidak dicantumkan syarat-syarat lain untuk penarikan suatu wesel. Artinya, tidak diperlukan dokumen-dokumen lainnya. Yang kedua, Documentary Letter of Credit. Penarikan uang atau kredit yang tersedia harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen lain sebagaimana disebut dalam syarat-syarat dari LC. Yang ketiga, Documentary LC dengan red clause. Jenis LC ini, penerimanya diberikan hak untuk menarik sebagian dari jumlah LC yang tersedia dengan penyerahan kwitansi atau dengan penarikan wesel tanpa memerlukan dokumen lainnya. Sedangkan sisanya dilaksanakan seperti dalam hal Documentary LC. LC ini merupakan kombinasi Open LC dengan Documentary LC. Yang keempat ada Revolving LC. LC ini memungkinkan kredit yang tersedia dipakai ulang tanpa mengadakan perubahan syarat khusus pada LC tersebut. Selanjutnya, jenis LC berdasarkan jenis lainnya. Yang pertama ada Back-to-Back LC. Dalam hal ini, beneficiary biasanya bukan pemilik barang, tetapi hanya perantara. Oleh karena itu, penerima LC ini terpaksa meminta bantuan banknya untuk membuka LC untuk pemilik barang-barang yang sebenarnya dengan menjaminkan LC yang diterimanya dari luar negeri. Yang kedua, Transferable LC. Beneficiary berhak meminta kepada bank yang diamanatkan untuk melakukan pembayaran atau akseptasi kepada setiap bank yang berhak melakukan negosiasi untuk menyerahkan hak atas kredit sepenuhnya atau sebagian kepada pihak ketiga. Yang ketiga, Standby Letter of Credit. Suatu jaminan khusus yang biasanya dipakai sebagai standby oleh pihak beneficiary atau bank atas nama nasabahnya. Selanjutnya yaitu bank garansi. Bank garansi adalah jaminan pembayaran yang diberikan oleh bank atas permintaan nasabahnya kepada pihak penerima jaminan dalam hal nasabah yang dijamin tidak memenuhi kewajibannya kepada pihak penerima jaminan. Selanjutnya yaitu produk bank garansi. Produk bank garansi yang pertama yaitu bin bond atau tender bond, diterbitkan untuk kebutuhan peserta tender guna mengikuti tender di dalam negeri. Yang kedua, advance payment bond atau jaminan uang muka, diterbitkan untuk kebutuhan penerima pekerjaan guna menjamin pelaksanaan pekerjaan setelah diterimanya pembayaran uang muka dari pemilik proyek. Yang ketiga, performance bond, diterbitkan untuk kebutuhan penerima pekerjaan guna menjamin selesainya proyek yang diterima atau untuk kepentingan pembeli guna menjamin pembayaran atas barang yang telah diterima. Yang keempat, retention bond, diterbitkan untuk kebutuhan pemohon guna menjamin pemeliharaan proyek yang telah diselesaikan. Selanjutnya, kartu kredit. Kartu kredit adalah alat pembayaran berupa kartu yang dalam transaksi keuangan, biaya pembayaran akan dipenuhi terlebih dahulu oleh bank penerbit kartu. Setelah itu, pemilik kartu kredit wajib melunasi utang pembayaran kartu tersebut sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Selanjutnya yaitu jenis kartu kredit. Yang pertama berdasarkan limitnya, terdiri dari Classic, Gold, Platinum, Signature, dan Infinite. Yang kedua berdasarkan afiliasinya, terdiri dari kartu kredit Affinity, kartu kredit co-branding, dan kartu kredit private label. Selanjutnya yaitu contoh inkaso masuk. Bank Omega Cabang Jakarta menerima tagihan dari Bank Omega Cabang Bandung atas selembar cek giro nasabahnya Tuan Ahmad sebesar 20 juta. Setelah diteliti, dana nasabah tersebut cukup. Dicatat di debit giro rekening Tuan Ahmad sebesar 20 juta, di kredit RAK Cabang Bandung sebesar 20 juta. Contoh inkaso keluar. Tuan Bambang, nasabah giro Bank Omega Cabang Jakarta menyerahkan selembar giro yang diterbitkan oleh seseorang nasabah Bank Omega Cabang Bandung sebesar 45 juta untuk ditagihkan ke Cabang Bandung dan hasilnya agar dikreditkan ke dalam rekeningnya. Komisi ditetapkan sebesar 0,25%. Pada saat penerimaan warkat untuk diinkasokan ke Cabang Bandung, Bank Omega
Bank Omega cabang Jakarta akan membukukan di kredit rekening administratif rupiah warkat inkaso yang diterima sebesar 45 juta, di debit rekening administratif rupiah warkat inkaso yang diterima sebesar 45 juta rupiah. Apabila seminggu kemudian diterima berita perkawat bahwa inkaso dinyatakan berhasil, dan untuk itu kepada nasabah dikenakan ongkos kawat sebesar 10.000 oleh Bank Omega cabang Jakarta, akan dibukukan di debit RAK cabang Bandung sebesar 45 juta, di kredit giro Tuan Bambang sebesar 45 juta, di kredit pendapatan komisi inkaso sebesar 122.500, di kredit pendapatan ongkos kawat sebesar 10.000. Contoh inkaso keluar berantai. Tuan Juwono, nasabah giro Bank Omega cabang Jakarta, memberikan amanat untuk menagihkan selembar cek giro pada Bank ABC cabang Surabaya sebesar 50 juta, komisi sebesar 0,30% dan biaya kawat sebesar 20.000 diperhitungkan dari hasil inkaso. Pada saat menerima warkat inkaso, Bank Omega cabang Jakarta akan membukukan di kredit rekening administratif rupiah warkat inkaso yang diterima 50 juta. Pada saat Bank Omega cabang Surabaya menerima warkat inkaso, akan dibukukan oleh cabang Surabaya dengan jurnal di debit Bank Indonesia sebesar 50 juta dan kredit utang lainnya sebesar 50 juta. Karena sifat transaksi clearing ini masih bersifat menunggu keberhasilan inkaso dengan Bank ABC cabang Surabaya, clearing tersebut akan ditampung sementara pada rekening utang lainnya. Apabila clearing dinyatakan berhasil, Bank Omega cabang Surabaya akan membebankan ongkos kawat sebesar 10.000 dan membukukan di debit utang lainnya 50 juta, kredit RAK cabang Jakarta sebesar 49.900.000, di kredit pendapatan ongkos kawat sebesar 10.000 oleh Bank Omega Jakarta akan dibukukan di debit rekening administrasi rupiah warkat inkaso yang diterima sebesar 50 juta, di debit RAK cabang Surabaya sebesar 49.900.000, di kredit giro rekening Tuan Juwono sebesar 49.820.000, di kredit pendapatan komisi inkaso sebesar 150.000, di kredit pendapatan ongkos kawat sebesar 20.000. Contoh soal mengenai safe deposit box. Tuan Yuwono datang hendak menyewa SDB yang dimiliki oleh Bank Omega cabang Jakarta dengan sewa ruang ditetapkan sebesar 60.000 setahun. Setoran jaminan sebesar 75.000 yang dapat dikembalikan bila nasabah mengembalikan kunci SDB dengan utuh. Seluruh pembayaran dilakukan atas beban rekening giro Tuan Yuwono. Maka pada saat penerimaan sewa, jurnalnya ialah di debit giro rekening Tuan Yuwono sebesar 135.000. Di kredit sewa SDB yang diterima di muka sebesar 60.000. Dan di kredit setoran jaminan kunci SDB sebesar 15.000. Maka jurnal saat penutupan sewanya di debit sewa SDB yang diterima di muka sebesar 5.000 dan di kredit pendapatan sewa SDB sebesar 5.000. Selanjutnya, saat perjanjian diakhiri atau memperpanjang sewa SDB, maka pencatatan jurnalnya ialah debit setoran jaminan kunci SDB sebesar 75.000 dan di kredit giro rekening Tuan Yuwono sebesar 75.000. Apabila Tuan Yuwono tidak memperpanjang sewa, uang jaminan kunci akan dikembalikan kepada Tuan Yuwono untuk keuntungan rekening gironya. Ilustrasi kunci yang dilakukan oleh nasabah. Seorang penyewa SDB, Tuan Budi yang telah membayar uang jaminan kunci SDB sebesar 80.000, datang kepada Bank Omega cabang Jakarta dan menyatakan telah menghilangkan kunci SDB setelah menggunakan jasa SDB selama 6 bulan dengan sewa 70.000 setahun. Ia memutuskan untuk tetap memperpanjang SDB selama setahun lagi, tetapi menghendaki volume yang lebih besar dengan beban sewa sebesar 100.000 per tahun dengan uang jaminan 120.000. Oleh Bank Mega cabang Jakarta diminta untuk menyetorkan kembali uang jaminan SDB dengan jumlah yang sama yang dilakukannya secara tunai. Bank Omega cabang Jakarta akan membukukan transaksi ini dengan ayat jurnal sebagai berikut. Data yang dihasilkan dari ilustrasi tersebut ialah sisa sewa di mana 70.000 dibagi 2 yaitu
35.000. Sewa baru setahun yang akan datang sebesar 100.000. Kekurangan sewa yang akan datang sebesar 65.000. Setoran jaminan SDB yang baru sebesar 120.000 dan diterima tunai sebesar 185.000. Maka pencatatan jurnal terhadap data tersebut ialah debit kas sebesar 185.000, didebit setoran jaminan kunci SDB yang lama sebesar 80.000. Dan bagian kreditnya yaitu kredit setoran jaminan kunci SDB baru sebesar 120.000, kredit investor kantor SDB sebesar 80.000, dan kredit sewa SDB yang diterima di muka sebesar 65.000. Berikut adalah contoh transfer keluar. Tuan Laksono hendak mengirim uang secara tertulis kepada seorang rekannya di cabang Surabaya sebesar 20 juta. Komisi dikenakan sebesar 10 juta. Cek bank BCA cabang Jakarta 5 juta dan sisanya atas beban rekening tabungan Bank Omega cabang Jakarta. Maka Bank Omega cabang Jakarta akan memperhatikan hak-hak sebagai berikut. Dalam hal penyetoran dengan warkat campuran, termasuk warkat clearing, akan ditampung seluruh setoran non-clearing dalam rekening utang lainnya. Kemudian, rekening utang lainnya harus segera dinihilkan sewaktu clearing tersebut dinyatakan berhasil. Maka ayat jurnalnya adalah sebagai berikut. Debit kas sebesar 10 juta, debit tabungan rekening Tuan Laksono 5 juta 10.000, debit BI Giro sebesar 5 juta. Kemudian kredit hutang lainnya sebesar 20 juta dan kredit pendapatan komisi transfer sebesar 10.000. Bila clearing dinyatakan berhasil, maka debit hutang lainnya 20 juta dan kredit RAK cabang Surabaya 20 juta. Selanjutnya, contoh apabila terjadi pembatalan transfer keluar. Tuan Mirza yang telah memberikan amanat kepada Bank Omega cabang Jakarta 2 minggu lalu untuk mengirimkan uang dengan kawat kepada rekannya di cabang Bandung sebesar 1 juta, datang kembali ke bank untuk membatalkan transfernya. Untuk itu, dikenakan ongkos kawat sebesar 15.000 yang dibayarnya secara tunai. Hasil pembatalan transfer agar disetorkan untuk keuntungan rekening tabungannya. Pada saat menerima amanat ini, Bank Omega cabang Jakarta akan membukukan sebagai berikut. Debit RAK cabang Bandung 1 juta, kredit tabungan RAK Tuan Mirza 1 juta. Kemudian debit kas 15.000, kredit RAK cabang Surabaya 15.000. Selanjutnya contoh transfer masuk. Bank Omega cabang Bandung menerima transfer dari Bank Omega cabang Surabaya untuk seseorang yang bukan nasabah Bank Omega Jakarta sebesar 2.500.000. Pada saat menerima transfer masuk oleh Bank Omega Jakarta, dibukukan sebagai berikut. Debit RAK cabang Surabaya 2.500.000 dan kredit hasil transfer yang dapat dibayar 2.500.000. Kemudian pada saat orang yang berhak menerima transfer datang hendak mencairkan transfer tersebut secara tunai, oleh Bank Omega cabang Jakarta akan dibukukan sebagai berikut. Debit hasil transfer yang dapat dibayarkan 2.500.000 dan kredit kas sebesar 2.500.000. Apabila terjadi pembatalan, maka Bank Omega cabang Bandung akan membukukan sebagai berikut. Debit hasil transfer yang dapat dibayar 2.500.000 dan kredit RAK cabang Bandung 2.500.000. Selanjutnya, contoh soal letter of credit. Diawali dengan pembukaan atas site letter of credit dalam negeri dengan setoran jaminan 100%. Penerbitan letter of credit oleh bank sendiri yang ditujukan kepada cabang sendiri. Contohnya, PT ABC nasabah Bank Omega cabang Jakarta hendak membeli peralatan mesin kayu lapis dari sebuah industri mesin-mesin dari PT PMU di Surabaya. Untuk memperlancar jalannya transaksi jual beli ini, PT PMU menghendaki agar PT ABC membuka site letter of credit dalam negeri pada Bank Omega Jakarta sebesar 250 juta. Ketika PT ABC membuka letter of credit di Bank Omega Jakarta yang ditujukan kepada PT PMU yang merupakan nasabah Bank Omega Surabaya, PT ABC membayar seluruh setoran jaminan ditambah komisi sebesar 125.000 dan ongkos kawat sebesar 25.000 atas beban rekening gironya. Maka, pada saat penerbitan letter of credit dalam negeri oleh Bank Mega Jakarta
dibukukan sebagai berikut. Di debit, giro rekening PT ABC sebesar Rp250.150.000. Di kredit, setoran jaminan SAIK letter of credit dalam negeri rekening PT PMU sebesar Rp250 juta. Di kredit, pendapatan komisi penerbitan sebesar Rp125.000. Dan di kredit pendapatan ongkos kawat sebesar Rp25.000. Pada saat penyelesaian letter of credit, di cabang penerbit letter of credit Bank Omega Jakarta akan dibukukan sebagai berikut, yaitu di debit setoran jaminan SAIK letter of credit sebesar Rp250 juta dan di kredit rekening antar kantor cabang Surabaya Rp250 juta. Selanjutnya, contoh soal letter of credit pembukuan atas SAIK letter of credit dalam negeri dengan setoran jaminan 100%, tapi dengan penerbitan letter of credit oleh bank sendiri yang ditujukan kepada bank lain. Contohnya, PT DCK nasabah Bank Omega Cabang Jakarta hendak membeli barang-barang dari PT DSK di Surabaya senilai Rp120 juta. PT DCK membuka SAIK letter of credit dalam negeri yang ditujukan kepada PT DSK, yang merupakan nasabah Bank ABC Cabang Surabaya. Untuk pembukaan letter of credit ini, PT DCK membayar penuh setoran jaminannya ditambah dengan komisi pembukuan letter of credit sebesar Rp65.000 dan ongkos kawat sebesar Rp25.000. Pembayaran dilakukan dengan cek debitur sebesar Rp85 juta, cek rekening giro sebesar Rp25 juta, dan sisanya dari rekening tabungan di Bank Omega Jakarta. Maka, oleh Bank Omega Jakarta, transaksi pembukuan letter of credit ini akan dibukukan sebagai berikut. Di debit, debitur rekening PT DCK sebesar Rp85 juta. Di debit, giro rekening PT DCK sebesar Rp25 juta. Dan bagian kreditnya yaitu tabungan rekening PT DCK sebesar Rp10.090.000. Di kredit, setoran jaminan SAIK letter of credit dalam negeri rekening PT DCK sebesar Rp120 juta. Di kredit, pendapatan komisi penerbitan letter of credit dalam negeri sebesar Rp65.000. Dan di kredit pendapatan ongkos kawat sebesar Rp25.000. Maka pada saat penyelesaian letter of credit ini, jurnalnya ialah di debit setoran jaminan SAIK letter of credit dalam negeri rekening PT DCK sebesar Rp120 juta. Dan di kredit rekening antar kantor cabang Surabaya sebesar Rp120 juta. Selanjutnya, contoh soal letter of credit pembukuan atas SAIK letter of credit dalam negeri dengan setoran jaminan kurang dari 100%. Penerbitan letter of credit oleh bank sendiri yang ditujukan kepada bank lain. Contohnya ialah PT DCK hendak membeli mesin-mesin tenun dari CV RST di Bandung sebesar 300 juta. Untuk menjamin pembayaran jual beli ini, CV RST menghendaki PT DKS untuk membuka LC dalam negeri di Bank Omega Cabang Jakarta yang ditujukan kepada CV RST yang juga nasabah Bank Omega Cabang Bandung. PT DSK membuka letter of credit dalam negeri dengan menyetor sebesar 80% dari nilai nominal letter of credit yang dibayarkan atas beban rekening gironya. Komisi yang dibebankan oleh Cabang Jakarta kepada DKS sebesar Rp180.000 dan ongkos kawat sebesar Rp25.000 dibayarkan tunai. Maka, oleh Bank Omega Cabang Jakarta, transaksi ini akan dibukukan dengan air jurnal sebagai berikut. Pada saat penerbitan letter of credit dalam negeri, maka di debit kas sebesar Rp205.000, di debit giro PT DKS sebesar Rp240 juta. Dan di kredit setoran jaminan SAIK letter of credit dalam negeri rekening PT DKS sebesar Rp240 juta, di kredit pendapatan komisi penerbitan letter of credit dalam negeri sebesar Rp180.000 dan di kredit pendapatan ongkos kawat sebesar Rp25.000. Untuk kekurangan setoran jaminan akan dibukukan sebagai rekening administratif yang merupakan kewajiban bersyarat dari Bank Omega Cabang Jakarta atau yang disebut kontingensi dengan air jurnal sebagai berikut, yaitu di kredit rekening administrasi rupiah kekurangan setoran jaminan SAIK letter of credit dalam negeri sebesar Rp60 juta.
Selanjutnya, pada saat pelunasan kekurangan setoran jaminan dan penyelesaian letter of credit, apabila kepada nasabah pembuka letter of credit diberikan fasilitas kredit. Bila pada saat waktu pelunasan kekurangan setoran jaminan tersebut, PT DKS tidak dapat membayar kewajibannya dan menghendaki agar Bank Omega Jakarta memberikan fasilitas kredit, dan oleh Bank Omega Jakarta dibebankan provisi kredit sebesar Rp2.500.000 ditambah dengan biaya materai dan lain-lain sebesar Rp100.000. Bank Omega akan membukukan sebagai berikut. Di debit debitur rekening PT DKS sebesar Rp62.600.000, di debit setoran jaminan SAIK letter of credit dalam negeri rekening PT DKS sebesar Rp240 juta, di kredit rekening antar kantor cabang Bandung sebesar Rp300 juta, di kredit pendapatan provisi kredit sebesar Rp2.500.000, dan di kredit pendapatan lainnya sebesar Rp100.000. Pada saat ini, Bank Omega Cabang Jakarta sudah mendapatkan kepastian akan kewajiban nasabah dan kewajiban bank. Dengan demikian, seluruh rekening administratif akan dikembalikan atau dihapuskan dengan air jurnal sebagai berikut. Di debit, rekening administratif rupiah, kekurangan setoran jaminan SAIK letter of credit dalam negeri sebesar Rp60 juta. Berikutnya, contoh pembukuan atas Yuzans LC dalam negeri. PT IRA hendak membeli peralatan pabrik rokok dari PT PHP di kota Surabaya seharga Rp500 juta. Untuk menjamin lancarnya transaksi perdagangan ini, PT IRA membuka Yuzans LC DN di Bank Omega Cabang Jakarta seharga nilai barang tersebut, dengan setoran jaminan pertama sebesar 200% ditujukan kepada PT PHP nasabah Bank Omega Cabang Surabaya. Komisi pembukaan LC dikenakan sebesar Rp500.000 dan ongkos kawat sebesar Rp25.000. Pembayaran seluruhnya dilakukan atas beban rekening giro PT IRA. Pada saat penerbitan Yuzans LC dalam negeri oleh Bank Omega Cabang Jakarta akan dibukukan dengan ayat jurnal sebagai berikut. Debit giro rekening PT IRA Rp100.525.000, kredit setoran jaminan Yuzans LC DN rekening PT IRA Rp100 juta, kredit pendapatan komisi penerbitan LC-DN Rp500.000, dan kredit pendapatan ongkos kawat Rp25.000. Sedangkan untuk kekurangan setoran jaminannya harus ditampakkan dalam rekening administratif sebagai hutang bersyarat dari bank penerbit LC dengan ayat jurnal sebagai berikut. Kredit rekening administratif rupiah, kekurangan setoran jaminan Yuzans LC-DN Rp400 juta. Pada saat akseptasi wesel berjangka ini, oleh cabang penerbit LC akan dibukukan dengan nilai nominal penuh dan ayat jurnalnya sebagai berikut. Kredit rekening administratif rupiah, wesel berjangka Yuzans LC DN yang diaksep sebesar Rp500 juta. Pelunasan kekurangan setoran jaminan oleh cabang Jakarta akan dibukukan dengan ayat jurnal sebagai berikut. Debit giro rekening PT IRA sebesar Rp400 juta, debit setoran jaminan Yuzans LC DN rekening PT IRA Rp100 juta. Maka, kredit RAK cabang Surabaya sebesar Rp500 juta. Karena nasabah pembuka LC-DN melunasi seluruh kewajibannya, maka seluruh rekening administratif yang outstanding harus segera dihapuskan karena kewajiban nasabah sudah dipenuhi seluruhnya. Ayat jurnal yang dilakukan adalah sebagai berikut. Debit rekening administratif rupiah, kekurangan setoran jaminan Yuzans LC-DN sebesar Rp400 juta. Dengan dibayarkannya hasil wesel Yuzans, maka rekening administratif untuk mencatat pengaskepan wesel harus dihapus oleh Bank Omega Cabang Jakarta dengan ayat jurnal sebagai berikut. Debit rekening administratif rupiah, wesel berjangka Yuzans LC-DN yang diaskep sebesar Rp500 juta. Pembayaran atas SAIK LC dalam negeri. Contoh bank sebagai bank pembayar penuh atas LC yang telah diterbitkan oleh bank sendiri. Bank Omega Cabang Surabaya menerima wesel SAIK LC DN yang telah diterbitkan oleh Bank Omega Cabang Jakarta sebesar Rp250 juta. Untuk dibayarkan ke PT PMU, Bank Omega Surabaya memungut komisi negosiasi wesel sebesar Rp50.000. Penerima hasil wesel dikehendaki untuk keuntungan rekening giro PT PMU oleh Bank Omega Surabaya akan dibukukan sebagai berikut. Debit RAK Cabang Jakarta,
250 juta, kredit giro rekening PT PMU 249.950.000, dan kredit pendapatan Komisi Negosiasi SAIK LCDN 50.000. Contoh bank sebagai bank penyambung konfirmasi atas LC yang telah diterbitkan oleh bank sendiri untuk dibayarkan oleh bank lain. Bank Omega Cabang Surabaya menerima perintah dari Bank Omega Cabang Jakarta untuk meneruskan SAIK LCDN sebesar 120 juta yang telah diterbitkan dan ditunjukkan kepada PT DSK Nasabah Bank ABC Cabang Surabaya. Untuk meneruskan LC ini, Bank Omega Surabaya memungut komisi sebesar 75.000 dan ongkos kawat sebesar 15.000 oleh Bank Omega Cabang Surabaya yang akan dibukukan sebagai berikut. Debit RAK Cabang Jakarta 120.125.000 dan kredit pendapatan Komisi Konfirmasi SAIK LCDN 75.000, kredit pendapatan ongkos kawat 50.000, dan kredit clearing sebesar 120 juta. Pada saat clearing diterima akan dicatat sebagai berikut. Debit clearing 120 juta dan kredit Bank Indonesia Giro 120 juta. Selanjutnya yaitu pembayaran atas SAIK dalam negeri. Bank sebagai cabang pembayar atas SAIK yang telah diterbitkan oleh bank lain. Contohnya, Bank Omega Cabang Jakarta menerima wesel SAIK dalam negeri yang telah diterbitkan oleh Bank ABC Bandung senilai 175 juta. Hasil wesel setelah dikurangi dengan sejumlah komisi dan ongkos-ongkos lainnya, hendak dibukukan untuk keuntungan rekening giro Tuan Kitty C yang merupakan nasabah Bank Omega Cabang Jakarta. Pada saat Bank Omega Jakarta menerima wesel atas unjuk ini akan diambil alih dan dibukukan dengan ayat jurnal sebagai berikut. Dikredit rekening administratif rupiah wesel atas unjuk SAIK dalam negeri yang diinkasokan sebesar 175 juta. Setelah itu, Bank Omega Jakarta akan menyerahkan warka tersebut kepada Bank Omega Cabang Bandung untuk diinkasokan kepada Bank ABC Bandung. Setelah Bank Omega Cabang Jakarta menerima berita hasil inkaso dinyatakan baik dan berhasil oleh Bank Omega Cabang Jakarta membebankan komisi sebesar 80.000 dan ongkos kawat 25.000 dan akan dibukukan sebagai berikut. Di debit RAK Cabang Bandung sebesar 175 juta, di kredit pendapatan Komisi Negosiasi Wesel LC dalam negeri sebesar 80.000, di kredit pendapatan ongkos kawat sebesar 25.000, di kredit giro rekening Tuan Kitty C sebesar 174 juta 895.000, di debit rekening administratif rupiah wesel atas unjuk SAIK LC yang diinkasokan sebesar 175 juta. Di Bank Omega Cabang Bandung, cabang penagih akan dibukukan dengan jurnal sebagai berikut. Debit Bank Indonesia sebesar 175 juta, dikredit RAK Cabang Jakarta sebesar 175 juta. Dengan dibukukannya ayat jurnal di atas, berarti transaksi pembayaran LC dalam negeri sudah selesai dan seluruh rekening administratif sudah tidak bersaldo lagi. Selanjutnya yaitu pembayaran atas Yusen LC dalam negeri yang diterbitkan oleh bank sendiri. Pembayaran dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo. Bank Omega Bandung menerima wesel unjuk Yusen LC dalam negeri atas nama PT NTR sebesar 225 juta yang telah diterbitkan Bank Omega Jakarta dan tanggal jatuh tempo sebulan kemudian. PT NTR butuh uang dan ia hendak mencairkannya sekarang. Untuk hal tersebut, Bank Omega Cabang Bandung membebankannya dengan diskonto sebesar 21% setahun, ditambah dengan komisi negosiasi sebesar 75.000 dan ongkos kawat sebesar 25.000. Pada saat melakukan pembayaran kepada PT NTR untuk keuntungan rekening gironya oleh Bank Omega Cabang Bandung dibukukan dengan ayat jurnal administrasi sebagai berikut. Kredit rekening administratif rupiah Yusen dalam negeri yang belum jatuh tempo sebesar 225 juta. Karena wesel berjangka belum jatuh tempo, maka harus dibukukan dalam rekening efektif yang akan mempengaruhi besarnya aktiva dalam neraca. Rekening ini akan bersaldo nihil apabila wesel berjangka tersebut jatuh tempo. Di debit wesel Yusen LC dalam negeri yang didiskontokan sebesar 225
juta, dikredit giro rekening PT NTR sebesar 220.962.500, dikredit pendapatan yang diterima di muka diskonto Wesal Usens LC dalam negeri sebesar 3.937.500, dikredit pendapatan komisi negosiasi LC dalam negeri sebesar 75.000, dikredit pendapatan ongkos kawat sebesar 25.000. Diskonto sama dengan 1/12 dikali 21% dikali 225 juta dapat hasilnya 3.937.500. Selanjutnya yaitu pada saat jatuh tempo, pada hanya 1 bulan kemudian Bank Omega Cabang Bandung akan membukukan pendapatan dan rekening antar kantor sebagai berikut. Alokasi pendapatan diskonto. Debit pendapatan yang diterima di muka diskonto Wesal Usens LC sebesar 3.937.500. Dikredit pendapatan diskonto Wesal Usens LC dalam negeri sebesar 3.937.500. Seluruh rekening administratif dan rekening lainnya yang berkaitan dengan pembayaran Wesal berjangka tersebut harus dinihilkan karena transaksi sudah selesai. Oleh Bank Omega Cabang Bandung akan dibukukan sebagai berikut. Di debit rekening administratif rupiah Wesal Usens dalam negeri yang belum jatuh tempo sebesar 225 juta, di debit RAK Cabang Jakarta sebesar 225 juta, dikredit Wesal Usens LC dalam negeri yang didiskontokan sebesar 225 juta. Pembukuan di Bank Omega Jakarta akan mengakui adanya hubungan antar kantor dengan cabang pembayar. Dalam hal ini, Cabang Bandung. Ayat jurnal yang dibuat oleh Cabang Bandung sebagai berikut. Di debit setoran jaminan Usens LC dalam negeri rekening PT NTR sebesar 225 juta. Dikredit RAK Cabang Bandung sebesar 225 juta. Selanjutnya yaitu pembayaran atas Red Clause LC. Bank Omega Cabang Surabaya menerima Wesal atas unjuk Red Clause LC atas nama PT SJT senilai 75 juta yang telah diterbitkan Bank Omega Jakarta atas perintah PT ABD. PT SJT hendak mencairkan hasil LC di muka untuk keuntungan rekening gironya. Untuk hal tersebut, Bank Omega Surabaya membebankannya dengan komisi 50.000 dan ongkos kawat sebesar 25.000. Oleh Bank Omega Cabang Surabaya akan dibukukan sebagai berikut. Di debit RAK Cabang Jakarta sebesar 75 juta, dikredit giro rekening PT SJT sebesar 74.925.000, dikredit pendapatan komisi negosiasi LC dalam negeri sebesar 50.000, dikredit pendapatan ongkos kawat sebesar 25.000. Oleh Bank Omega Cabang Jakarta akan dibukukan dengan ayat jurnal sebagai berikut. Di debit setoran jaminan Red Clause LC dalam negeri rekening PT ABD sebesar 75 juta, dikredit RAK Cabang Bandung sebesar 75 juta.